Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah nyata mimpi yang dialami istri saya tentang kalimat tauhid. Ini sangat penting untuk diperhatikan karena mimpi ini mengandung ilmu hakikat, yaitu kebenaran yang hakiki tentang kenapa kita dianjurkan mengucapkan kalimat tauhid. Istri saya mengalami mimpi di mana dia berada di dalam suatu ruangan yang besar seperti gedung bersama orang-orang banyak. Dan istri saya sedang duduk di area dekat pintu dan pintunya terbuka. Lalu tiba-tiba terdengar suara dari luar ruangan. Dari langit ada suara orang banyak yang sedang berzikir mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Setelah itu istri saya mendengar hal itu, dia langsung mengagungkan kalimat tauhid tersebut dengan lisan, tapi tidak jelas kalimat yang diucapkan istri saya. Akhirnya dia terbangun. Lalu apa makna mimpi atau takwil mimpi tersebut? Perlu diketahui sebelumnya bahwa mimpi bukan hanya sebagai bunga tidur, melainkan mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil atau keterangan yang menjelaskan tentang mimpi dan ilmu takwil mimpi. Baik itu ada di Al-Quran, As-Sunnah, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dan juga di kitab-kitabnya para wali Allah. Yang salah satunya dalil yang masyhur disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari bahwa mimpi yang baik dari orang soleh adalah satu bagian dari 46 kenabian. Jadi mimpi orang soleh itu adalah salah satu fasilitas dari kenabian. Dan di dalam Sahih Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa mimpi itu ada 3. Satu, kabar gembira, mimpi kabar gembira, mimpi yang benar, itu datangnya dari Allah. Yang kedua, mimpi yang menyedihkan, datangnya dari setan. Mimpi yang ketiga, mimpi yang terjadi karena bawaan pikiran saat kita terjaga. Nah, untuk melihat dalil yang lain, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Dan mengenai takwil mimpi, itu pastilah tidak mungkin keluar dari panduan syariat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, untuk mengetahui takwil mimpi, orang itu harus mengetahui ilmu syariat dan juga sudah berhakikat, kolbunya sudah bersih, sehingga dia dimudah pahamkan oleh Allah untuk mengerti pesan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam mimpi tersebut. Di visual mimpi yang dialami istri saya itu ada suatu ruangan besar bersama orang banyak. Nah, itu ada simbol, itu keadaan orang-orang banyak, makomnya orang-orang banyak, yaitu seorang muslim. Di mana hal tersebut merujuk kepada ayat Allah di dalam surat Al-An'am ayat 116. Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Nah, itulah yang Allah firmankan. Kebanyakan orang itu tidak mengetahui jalan yang lurus, yang hakiki. Yang mana kebenaran hakiki adalah orang yang sudah duduk di makom hakikat. Oleh karena itu, di mimpi itu istri saya awalnya berada di makom itu, yaitu makom di mana orang-orang banyak itu berkumpul. Nah, itu kebanyakan orang di muka bumi yang tergolong orang-orang yang masih belum mengetahui jalan yang lurus. Tapi di mimpi itu ada visual istri saya duduk di area dekat pintu dan pintunya terbuka. Nah, dekat pintu itu kan pintu keluar maksudnya, menuju area luar ruangan. Nah, pintunya terbuka, artinya punya kesempatan istri saya itu keluar dari makom kebanyakan orang tadi. Ya, keluar dari level yang kebanyakan orang punya. Maka di situ akhirnya ada suara dari luar ruangan, dari langit. Jadi dari langit itu terdengar suara orang banyak yang sedang berzikir dengan kalimat tauhid. Itu maknanya Allah memberikan anjuran supaya istri saya itu menjadi ahli langit. Ahli langit itu maksudnya seperti yang Allah katakan
di dalam kitabnya wali Allah yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri, kitabnya namanya Al-Mawaqif wal Mukhatabat. Allah Ta'ala berkata, pekerjaan ahli langit adalah zikir dan takzim, dalam kurung membesarkan nama Tuhan, dan itulah penghambaan ahli langit terhadap Tuhan. Jadi ahli langit itu orang yang senantiasa berzikir. Zikir tidak hanya melalui ucapan saja, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dipraktekkan, diamalkan di dalam berkehidupan. Yang mana pengamalan kalimat tauhid itu adalah memurnikan ketaatan dalam segala lini kehidupan, tidak berbuat syirik. Jadi semua amal baiknya hanya ditujukan kepada Allah semata. Ditujukan hanya untuk mencapai keridhaan Allah semata, bukan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, juga bukan untuk akhirat, tapi untuk Allah semata. Nah, itu tingkatan yang tertinggi. La ilaha illallah. Ya. Jadi untuk pelaksanaan amalan la ilaha illallah itu dalam kehidupan, itu adalah merujuk kepada firman Allah yang disebutkan di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah Ta'ala berfirman, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Untuk bisa mencapai keadaan itu, maka pada awal mulanya kita dianjurkan untuk mengucapkan secara lisan, ya, membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah. Seringkali melafalkan seperti itu agar nanti terpatri di dalam jiwa kita. Akhirnya dengan itu Allah memampukan kita berbuat dengan lahir batin kita di dalam menjalani kehidupan. Nah, sehingga ketika Allah sudah memampukan kita mengesahkan Allah di dalam segala macam perbuatan kita di dalam berkehidupan, maka ini adalah gambaran yang Allah firmankan di dalam surat Muhammad ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Makna kalimat jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Pada surat Muhammad tadi, itu adalah orang yang menegakkan ilmu syariat, yaitu mengamalkannya di dalam berkehidupan. Nah, itu makna dari jika kamu menolong agama Allah. Jadi orang yang disebut menolong agama Allah adalah orang yang mempraktekkan hukum-hukum Allah, mempraktekkan ilmu syariat, baik itu yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah di dalam berkehidupannya. Ya, sehingga dengan itu Allah nanti insya Allah akan memberikan pertolongan dengan apa? Meneguhkan kedudukan seseorang itu dengan dimampukan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika akan wafatnya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Abu Daud, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Jadi orang yang dibuat mampu, diberikan taufik oleh Allah untuk mampu mengucapkan kalimat tauhid itu ketika akan wafatnya, itu adalah jaminan surga baginya. Dan orang yang mampu mengucapkan itu sebelum wafat, itu adalah orang yang mana di dalam kesehariannya itu melakukan amal-amal soleh. Sebagaimana Al-Allamah Al-San'ani rahimahullah berkata, tidak akan mendapat taufik untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, kecuali orang yang perbuatannya adalah amal-amal soleh sebelum itu. Nah, seperti itu. Lalu visual mimpi yang terakhir disebutkan di situ, istri saya mengagungkan kalimat tauhid tersebut dengan lisan, cuman tidak jelas kalimatnya. Itu maknanya istri saya belum mampu melakukan mengesahkan Allah di dalam kesehariannya. Jadi dalam perjalanan untuk mencapai makom itu. Nah, ini terkait dengan mimpi setelah itu. Nah, sudah saya share video sebelumnya, ya, di mana istri saya pernah bermimpi ada orang mengatakan kamu belum bisa melihat Allah. Itu maksudnya kamu belum mendapatkan musyahadah, belum mendapatkan makom penyaksian dengan mata hati atas melihat Allah di dalam segala sesuatu, melihat perbuatan Allah, ilmu Allah, asma Allah, sifat Allah di dalam semua ciptaannya. Jadi itulah makna mimpi yang dialami istri saya
tentang anjuran untuk mengucapkan kalimat tauhid. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.